ke Polres Jaksel ini dalam rangka apa? Ya, hari ini saya Mas Ahmad selaku kuasa hukum dari Henry Kurniadi dan juga Bapak Sabar Roman Tobing hari ini melaporkan seseorang yang berinisial AE. Dia ini memposting kita duga adalah melegal akses ya, legal akses suatu informasi yang disebarluaskan secara publik. Tadi kami sudah memberikan bukti-bukti dan laporan kami juga sudah diterima ya, sudah diterima oleh SPKT Polres Metro Jakarta Selatan ya, di mana kita melaporkan 310-311 KUHP dan juga pasal 32 Undang-Undang ITE Junto 48 dan juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Undang-Undang pasal 67 Undang-Undang 27 tahun 2022 ya. Kita sudah melakukan perlindungan juga kepada klien kami untuk mendapatkan haknya ya, karena merugikan sekali bagi kedua klien saya ya, seperti itu. Legal aksesnya apa nih konteksnya? Ya, dia memposting data pribadi klien kami, Bang John LBF dan juga Bapak Sabar Tobing ya, dan itu sudah ada undang-undangnya juga kan, Undang-Undang ITE dan Perlindungan Data Pribadi ya, dimana pasal 32 itu kan mengenai yang ancamannya adalah 10 tahun penjara ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin kronologis awalnya seperti apa sih, Bang John dan Pak Sabar, kronologis awalnya seperti apa? kapan dia posting? Tentunya kita mendapatkan postingan itu per hari ini ya. Per hari ini dia memposting di media Instagram dan juga media YouTube atas nama yang kita laporkan ini, nama pribadi seperti itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan dia berprofesi sebagai apa, tapi dia mempublis data pribadi kedua klien kami, dan klien kami adalah sebagai korban di sini, seperti itu. Data pribadi apa sih Bang? Ya, dia boleh dicek di sosial medianya, di Instagram dan YouTube-nya, dia memposting data-data pribadi mengenai STNK ya. STNK yang itu kan tidak boleh disebarluaskan. Ada undang-undangnya kok. Ada undang-undang ITE dan perlindungan data pribadi kok, pasal 67 undang-undang tahun 2022 seperti itu. Dan juga pasal 32 Undang-Undang 11 tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik. Bang John, ini sepertinya Ya, AE ini diduga mengedit juga ya? Iya, diduga mengedit karena kan di pasal 32 itu kan setiap orang yang dengan sengaja dan paham secara melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, merusak, mendistribusikan, mentransmisikan, menghilangkan suatu informasi elektronik dan dokumen elektronik baik milik pribadi maupun publik seperti itu ancamannya kurang lebih 10 tahun penjara ya, dan denda kurang lebih 5 miliar. Bang John, gimana nih Pak Sabar? AE ini sepertinya selalu aja ini ganggu-ganggu terus. Jadi yang pertama, hari ini tanggal 12 Juni ya? Ya, 12 Juni. 12 Juni 2023, saya menemani partner bisnis saya sebagai Komisaris PT Mas Kawan, Pak Sabar Direktur. Hari ini Pak Sabar sebagai pelapor ya atas dugaan yang disampaikan tadi, pasal 32 ya, pelanggaran atas pasal 32. Yang menjadi korban adalah Pak Sabar dan saya ya. Yang pertama, saya perlu pertegas dulu ke saudara AE ini. Saya Henry Kurniadi atau biasa dikenal dengan nama John LDF di media sosial. Yang pertama, siapapun di belakang kamu, mungkin kalau ada otak-otak di belakang kamu yang memprovokasi atau menyuruh kamu untuk melakukan ini, saya harus pertegas malam ini, saya nggak takut siapapun itu, ya saya akan lawan. Karena saya selalu terus menyuarakan bahwa di Republik ini semua orang punya hak yang sama, punya hak hukum yang sama, punya kesetaraan hak dalam hukum, ya. Tidak boleh, apalagi ini yang kita laporkan hari ini adalah mengenai data pribadi seseorang. Di situ lengkap banget, ada identitas kendaraan, ada alamat, ya, adalah alamat ini yang paling fatal ya menurut saya. Dan saya sama Pak Sabar sangat keberatan. Dan kita tidak pernah mengizinkan, dan saya harus sampaikan dulu buat teman-teman wartawan semuanya bahwa
ini juga akan saya cari tahu. Ini saya akan telusuri betul-betul dia memperoleh data STNK ini dari mana. Yang kami duga sangat kuat ada illegal access. Ya, ada illegal access di sini. Ya, karena kami tidak pernah memposting, saya Pak Sabar tidak pernah mendistribusikan data-data pribadi ataupun alamat-alamat pribadi kami ke media sosial. Artinya ini kemungkinan besar ya inisiatif dari yang bersangkutan mencari-cari ya sehingga dia bisa menemukan data yang pastinya sangat kami duga kuat illegal access ya. Dan yang paling fatalnya adalah dia mempublikasikan ke ranah publik. Ranah publik artinya apa sih? Ini media sosial dia pribadi. Ya, media sosial pribadi, YouTube, dan yang secara kerugian ini sangat besar untuk kami. Karena apa? Media sosial perlu teman-teman ketahui bersama, siapapun, dimanapun, kapanpun bisa mengakses, dan ini akan jadi jejak digital seumur hidup. Ya, ini saya harus pertegas. Ya, akan jadi jejak digital yang tidak bisa dihapus untuk seumur hidup. Sehingga kami langsung melakukan tindakan tegas. Tadi kami melihat postingan tersebut hari ini. Saya dan Pak Sabar berkoordinasi dengan pengacara dan kami langsung melakukan hari ini juga. Di hari yang sama ketika kami melihat postingan tersebut, dia posting hari ini, kami langsung melakukan upaya hukum, tindakan hukum, hak hukum yang kami miliki sebagai warga negara Indonesia. Dan saya harus sampaikan, ini laporan keempat terhadap saudara AE. Ya, yang pertama Polda Metro Jaya, pelapornya saya, terlapornya saudara AE. Ya, sudah naik sidik, sudah proses. Ya, Polres Jakarta Selatan yang dia bilang katanya mobil atas nama saya cuma satu. Di video itu tadi sempat di-spill juga. Jadi di video itu mobil atas nama Bang John cuma satu. Ini kamu hati-hati, ini ada di situ di video itu ada seorang perempuan juga yang ikut tampil di video itu. Saya harus kasih tahu, ada seorang perempuan juga yang mungkin dia nggak tahu apa-apa diajak bikin konten, ya. Tapi kamu nggak sadar, hati-hati nih buat masyarakat Indonesia. Saya harus kasih tahu, kamu kalau diajak-ajak bikin konten, tanya dulu ini tujuannya untuk apa. Karena bisa berpotensi kamu juga kena. Karena kamu ada di video tersebut, kamu ikut menjawab ikut ada tampil di video tersebut dan ada yang nggak pernah kelihatan kamera, ya Pak Arif, ada suara itu, cewek itu, ya ini akan kami laporkan semua. Menambahkan di sini karena kita terlapornya adalah saudara AE dan kawan-kawan. Ya. Jadi itu nantinya semua yang ada di video itu, semua yang ada di video itu kami laporkan semua. Ya, yang cewek yang pakai yang ada di video itu sama yang bersuara itu kami laporkan semua. Ya. Jadi gini teman-teman, saya kira kalau teman-teman netizen Indonesia, wartawan udah pada paham lah. Coba aja dilihat, dia melakukan postingan apapun udah gak ada yang mau nonton, gak ada yang mau komen juga. Tujuan awalnya diduga kuat nih pengen pansos sama John LBF, nyebut nama. Karena kan memang sekarang ini mohon maaf, orang-orang yang viral di media sosial, kamu sebut namanya aja kamu ikut viral gitu loh. Jadi salah langkah sih, artinya dengan tujuan yang mungkin dia mau pansos, dia mau apa, pengen terkenal juga, iri mungkin sama saya atas kesuksesan saya. Dia pengen cepat naik daun juga dengan ganggu-ganggu saya, tapi caranya salah. 4 laporan loh, di Polda Metro terlapornya dia, pelapornya saya. Polres Jaksel terlapornya dia, pelapornya saya. Polres Jaksel lagi terlapornya dia dan kawan-kawan, pelapornya Pak Sabar. Di Utara, Polres Jakarta Utara, pelapornya Pak Sabar, terlapornya yang bersangkutan. Dan semua, saya harus pertegas ke teman-teman media, ini terus berjalan karena saksi-saksi udah dipanggil dan lain-lain. Jadi proses ini terus berlangsung, bukan mandek. Ya, dan jadi saya harus sampaikan juga teman-teman, masyarakat Indonesia ini sekarang udah makin pinter. Dia tuduh-tuduh saya, terus habis nuduh
cabut laporan, cabut gugatannya dicabut, gitu loh. Gugatannya dicabut. Jadi terus awalnya pengen pansos gara-gara nuduh-nuduh saya, fitnah-fitnah saya. Terus gugatannya dicabut. Sekarang melebar ke ngutik-ngutik kendaraan pribadi kami, kendaraan pribadi Pak Sabar. Pertanyaan saya satu, itu mobil, sorry itu saya, kalau mau gua atas namain siapapun, apalagi atas nama PT saya harus bertegas. Saya mobil kendaraan saya itu yang saya tunjukkan ke teman-teman ya punya saya. Malu kita ngaku-ngaku punya orang. Saya pertegas nih ya, Henry Kurniadi dan Pak Sabar tidak pernah ngaku-ngaku yang bukan punya kita. Ya, semua Land Cruiser saya ada. Alphard ini saya bawa. BMW kemarin acara juga teman-teman wartawan juga lihat. Pajero ada. Semua ada kendaraan saya. Kita posting beli aku dikasih kado sama perusahaan Rolex, ini jam-jam Rolex gue pakai. Gak ada kita gimmick-gimmick, malu kita mau ngaku-ngaku punya orang. Ya, lebih baik ibarat bergayalah sesuai kemampuanmu. Ya, kalau kata Marhum Bob Sadino, bergayalah sesuai kemampuanmu. Ya, kalau nggak mampu nggak usah bergaya. Tapi kita mampu, ya nggak apa-apa, self reward. Dan saya harus pertegas sekali lagi teman-teman yang masih punya pikiran saya ini flexing apa-apa, buang jauh-jauh dari pikiranmu. Saya pengen bertanya satu, kalau pencapaian tidak ditunjukkan, bagaimana kalian termotivasi? Kalau saya punya pencapaian nggak saya kasih lihat, gimana lu termotivasi untuk berjuang di era digital saat ini, biar berlomba-lomba untuk lu bisa hari ini orang-orang yang putus asa dengan hidupnya, hari ini orang-orang yang sudah hopeless ngelamar kerja di mana-mana nggak keterima, ternyata terbukti loh banyak orang yang termotivasi, lebih banyak 5,8 juta pengikut saya, artinya banyak juga yang ngefans sama saya, gitu loh. Banyak yang termotivasi dengan perjalanan hidup saya, gitu loh. Jadi salah langkah sih saya bilang. Pertama tujuannya mau pansos, tapi salah langkah, blundernya kebanyakan. Data pribadi ini juga untuk pencerahan masyarakat ya. Kita udah berkomunikasi dengan pihak lawyer bahwa tidak boleh siapapun melakukan illegal access, mengambil data-data pribadi seseorang dan dipublish, dipublikasikan. Itu ancamannya 10 tahun. Ancamannya 10 tahun, pasal 32. Ya, artinya ya ini buat saya ini bisa ditahan juga ya Pak ya. Oke. Jadi menurut saya ini kebesaran Allah. Jadi saya selalu bersyukur. Terima kasih ya Allah. Allah membukakan terus, makin hari dibuka siapa yang salah, siapa yang benar. Ya. Kuasa Allah ditunjukkan di sini. Dengan cara apa? Ya dia diizinkan melakukan blunder terus. Blunder terus, setiap hari yang dilakukan blunder terus. Makin dalam tanda kutip menggali kuburannya sendiri. Menggali kuburan dia sendiri gitu. Dan yang paling menurut saya hebat adalah terima kasih apresiasinya untuk masyarakat Indonesia, netizen Indonesia yang semakin cerdas melihat segala sesuatunya. Mungkin di awal-awal ada beberapa yang terpengaruh. Alhamdulillah makin kesini makin lebih banyak support untuk saya dan Pak Sabar. Ya karena bisnis saya jelas kok, bisa dicek kok. Gak ada money laundry, gak ada korupsi, gak ada merugikan masyarakat, gak ada nipu. Bisnisnya jelas, kantornya jelas, mukanya di mana-mana. Beliau 10 tahun sampai detik ini dosen di UKI, Trisakti, Untar, ya, tax lawyer, ya, udah ribuan mahasiswa diajar sama beliau. 10 tahun mengabdi untuk negara. Title-nya beliau Sabar Parjaman L. Tobing SEMM AKCA CTL CTAP BKP, dan ini lagi mau doktor S3. Paling ya? Sedikit menambahkan ini untuk yang klarifikasi gelar. Ya, saya pun ada dua yang saya keberatan ya. Pertama, masalah data pribadi saya, yaitu STNK mobil saya di posting beliau di sosial media. Yang kedua, dia bilang gelas saya itu apa ya, semacam ilegal gitu ya, segala macam. Tahu nggak, 2023 itu perpanjangan CTL. Mestinya dia paham, dia harus lihat dulu historinya. Saya itu sudah lulus dari Untar, itu ada tanda tangan
dekan Fakultas Hukum Untar loh. Saya bisa minta keterangan dari Untar bahwa mereka menerbitkan sertifikat saya. Ya itu 2021 saya lulus. Itu memang perpanjang setiap tahun. Jadi kalau dicek sekarang memang 2023 dong. Karena sudah perpanjang setiap tahun. Itu sertifikasi itu harus perpanjang setiap tahun. 2021 ke 2022, 2002 ke 2003 itu berlaku yang terbaru sampai 2024. Jadi kalau dia dicek, dia kan pintar katanya. Kalau dia dicek memang betul 2023, tapi itu perpanjangan bisa dikonfirmasi ke Untar, Universitas Tarumanegara yang mengeluarkan itu, sama Perkumpulan Kuasa Hukum Pengacara Pajak Indonesia, PKPI kan ada datanya semua lengkap. Jadi saya keberatan dalam hal ini, seolah-olah saya menipu masyarakat melalui gelar saya. Memang real kok semua SE, MM, AK, cek aja ke kampus-kampus saya kuliah, cek ke UKI, cek ke Trisakti, cek ke UI yang mengeluarkan sertifikat saya, cek ke IKPI, IKPI sudah mengeluarkan sertifikat saya, ujian sertifikasi konsultan pajak, dan sudah mengeluarkan Pak. Jadi kenapa saya dapat gelar BKP? Karena memang saya bersertifikasi konsultan pajak. Gak mungkin dong saya pakai gelar BKP tanpa pendidikan, tanpa lulus, kan parah. Gak mungkin. Saya sudah lulus USKP, ujian sertifikasi konsultan pajak tingkat nasional, dan bisa saya sampaikan ke kepolisian bahwa semua data-data saya lengkap, legal bukan ilegal, dan bisa juga dikonfirmasi ke yang menerbitkan sertifikat tersebut, bisa juga dikonfirmasi ke kampus-kampus saya kuliah, kan begitu dong. Ya saudara AE, kalau iri dengan pencapaian saya, beli mobil, beli ini, ya kerja yang benar, nggak usah begitu. Ya sekarang semua orang berhak sukses, semua orang punya hak yang sama untuk bisa meraih kesuksesan. Dan sukses di era sekarang ini, teman-teman, nggak berpatokan pada latar belakang pendidikan, karena siapapun sekarang bisa mempelajari banyak hal dari YouTube, dari Google, dari internet. Memanfaatkan internet dengan baik, kamu bisa jadi seseorang yang pintar. Dan saya harus pertegas semuanya, perusahaan kami ini udah 4 tahun berdiri lebih, 4 tahun lebih, udah mau 5 tahun. Dan background kami semua jelas, Pak Sabar siapa, saya siapa, jelas ya. Muka kami pun di mana-mana. Kantornya jelas, 18 Office Park lantai 2167 kita punya di situ. Silakan mampir, silakan dicek. Ya, ada nggak sih orang yang seterbuka kami ini? Ada nggak sih? Ada nggak? Kenapa kami berani terbuka? Karena kami bersih. Nggak ada apa-apa. Orang yang nutup-nutupin diri itu yang sembunyi-sembunyi, ya mungkin dia ada masalah sama pajak, dia ada masalah sama apa, bisnisnya aneh-aneh. Kalau kami kan enggak, kami lapor SPT masa tiap bulan. Bayar tiap bulan Pak. Bayar tiap bulan pajak. Ada cicilan PPh. Ada bukti pembayaran kita. Tiap bulan bisa dicek. Kontribusi ke negara. Iya. SPT tahunan pribadi kami, badan semua lapor. Saya, Pak Henry, bahkan istri saya aja lapor SPT. Setiap bulan Pak kita bayar cicilannya Pak. Iya, setiap bulan kita PPh bayar. pasal 25 kita bayar. Iya, kita semuanya ini. Bahkan kita mempekerjakan ratusan orang. Kita bayar PPh 21 Pak. Bayar PPh Bisa dicek, 21-nya karyawan. kita bayar. Ya. PPN kita bayar. Ya, jadi kalau bisnis kita ini melanggar hukum, udah dari kemarin bos, gue ditangkap polisi. Agak pinter dikit deh. Gitu. Dan intinya laporan-laporan tersebut kan kita laporkan kepada instansi yang berwenang. Tidak ada kewajiban klien kami harus melaporkan kepada saudara Arif Edison. Emang Anda siapa? Anda siapa? Iya. Begitu. Masa terus ada, coba dong kalau dia beneran beli Land Cruiser, tunjukin dong bukti pembayaran, tunjukin dong BPKB-nya. Lah ngapain? Ya kami tunjukkan dokumen-dokumen tersebut ke pihak yang berwenang, karena dia ngelaporin katanya mobil gua cuma satu, atas nama gua cuma satu, Pajero. Lagian lu ngapain sih kalau mobil atas nama gua cuma satu, urusannya apa sama lu? Masalahnya di mana? Lu mau pinjem mobil gua, lu mau buat konten, ayo. Tapi nggak mungkin bisa. Saya yakin nggak mungkin bisa. Ini kan proses hukum, gila 4 laporan. Terjadilah sesuai ucapanmu. Saya nggak takut dilaporin, kalau perlu 30 laporan. Terus aja, bikin aja kesalahan-kesalahan baru. Ini masih banyak yang kita cadangkan hak hukum kita. Banyak. Yang belum kita laporkan, ya kita masih mencadangkan hak hukum. Dan saya gini, sorry, saya harus tambahkan. Kenapa sih Bang John mau repot gini bolak-balik ngelaporin dan lain-lain? Ini untuk, saya kan suka memberikan inspirasi, edukasi supaya ke depan generasi kita jauh lebih hati-hati, jauh lebih pintar dalam bertindak, dalam bersikap,
supaya tidak berbuat jahat sama orang. Oh ini loh, kalau saya jahat sama orang nanti risikonya ini. Tujuannya itu untuk pembelajaran, dan saya pastikan saya harus pertegas di semua statement saya, tidak akan saya mau berdamai. Ini clear. Gue juga punya duit. Gue nggak butuh duit, gue nggak butuh ucapan maaf. Kan ada tuh istilah dulu, kalau bisa dengan maaf buat apa ada polisi. Jadi sorry itu saya nggak ada maaf untukmu. Dan pasal 32 juga tidak ada kewajiban untuk mediasi ya. Itu yang keren. Itu. Jadi kita udah Itu dia. bareng tadi Ya. kita, bisa aja kita memasukkan pasal yang lain, tapi Ya. kita lebih fokus ke pasal 32. Pasal 32 10 tahun ancamannya, dan tidak perlu adanya mediasi. Dan lagian mau mediasi pun juga gue nggak mau damai. Nggak mau. Kita udah bilang nggak mau, Pak. Masalahnya di situ. Bapak kita Ini nggak buat jadi efek jerah, karena nanti ketika sudah selesai prosesnya sampai dia ditetapkan yang bersangkutan, sampai ada penetapan dari pihak kepolisian kan, ini akan jadi efek jerah untuk masyarakat lain gitu. Mumpung saya lagi viral, nanti berita itu muncul sehingga oh iya, buat belajar ya. Terus orang tua memberitahu nasihat ke anaknya, nak nih kasus ini nih, kamu jangan gitu, nanti urusan sama polisi, gara-gara begini kamu bisa kena masalah hukum. Tujuannya ke situ teman-teman. Makasih. Ya, makasih.